Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada tuan rumah, nih tuan rumah Pak sinten iki? Pak Gari Aprilia nggih. Asprila. Pundi? Yang nipun? Oh, panjenengan. Niki tuan rumah ini yang paling repot nggih, menyediakan segalanya nih. Nah, kita doakan tuan rumahnya semoga sehat selalu, Allahumma amin, dan semoga berkah keturunannya, Allahumma amin. Panitianya sekaligus ke tuan rumah ini nggih. Lah wonten panitia apa? Keluarga besar nggih. Dan kepada keluarga besar Mbah Ahmad Sarif nggih. Keluarga besar Mbah Ahmad Sarif dan Mbah Welas. Niki putra-putranipun ingkang disebut Bapak Koswondo, wonten Bapak Koswondo. Panjenengan nggak nggih? Ning terus kabaripun angsal coba iki nggih. Putrinipun pun kapundhut nggih. Kita doakan bersama mugi-mugi putrinipun Bapak Koswondo ingkang sampun kapundhut teng mriku seneng terus boten enten susahe, Allahumma amin. Kita doakan bi barakatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih mugi-mugi benjang saged kepanggih malih kumpul teng surga Pak nggih. Niki wonten Bapak Koswondo, Ibu Sugiyanti nggih rawuh niki Ibu Sugiyanti. Nggih. Panjenengan nggih. Oh, teng ajeng. Ibu Semijarsini nggih rawuh. Nggih. Ibu Amin Fatimah rawuh. Niki close absen iki. Ibu Wahyu Ismaya. Bapak Taufik Yoga Setiawan rawuh. Bapak Hisam Imawan nggih rawuh. Ibu Ika nggih rawuh, Ibu Ika. Bapak Bowo, Ibu Ningrum nggih sedaya mawon ingkang rawuh sak napa niki putra wayahipun, mugi-mugi keturunanipun sae saleh salehah, Allahumma amin. Godhong suruh, godhong sukun sedaya ingkang rawuh mugi-mugi guyub rukun, Allahumma amin. Marilah kita sama-sama tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sampai tak terhingga. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jane sing patut di Pak Rinto ingkang ngendikan iki. Lah kok ngundang kula iki. Nggih kersane Pak Rinto duduk manis ngoten nggih. Bagian ceramah Mas Haryanto mawon ngoten. Niki penting kita mengadakan halal bihalal. Kenapa kok penting halal bihalal ini? Orang yang datang halal bihalal ini tandanya orang baik. Kenapa kok datang halal bihalal orang baik? Karena yang datang halal bihalal mengaku salah dan mau minta maaf. Leres ngoten nggih. Nah iki sedaya mau ingkang rawuh nggih kagungan salah to nggih. Dan mau minta maaf. Ini tandanya orang baik. Yang kedua, yang datang halal bihalal ini legowo, mau memaafkan siapa saja. Mungkin kemarin ada yang tidak cocok, ada crash. Ya sekarang saling memaafkan. Nah, ngoten. Ini penting pun halal bihalal.
Nek ngendikane Imam Syafi'i niki nek minta maaf kedah nyebutke kesalahanipun. Misale kula kagak salah kali Pak Rinto misale. Wis contoh ke Pak Rinto nggih. Pak Rinto kula nyuwun ngapura. Lah napa Mas? Oh kula ngrasani jenengan. Lah pripun? Warisan opek dhewe ra dibagi sedulure misale lho nggih. Nah, ngene kedah disebutke. Tapi kalau kita harus berpatokan seperti mazhabnya Imam Syafi'i, ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa kalau kita menyebutkan. Misalnya, kula nyun ngapura kali Pak Rinto. Pak Rinto, kula nyun ngapura. Dan apa Mas? Wingi pas jenengan tinggal luar kota, kula ngancani garwane jenengan suwengi. Nah, kira-kira ngoten niku saged dalan-dalan apa gelut Bu? Gelut sih jenengan itu Pak Rinto nggih. Jadi kalau menurut mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Bali cukup nyun ngapura. Pak Rinto pun nyun ngapura pun sah ngoten mawon. Nah, sing penting guyub rukun Allahumma amin. Niki nek bulan Syawal nggih damel kupat gitu Pak Rinto. Sami nggih damel kupat nggih. Bulan Syawal damel kupat. Halal bihalal sinau sareng-sareng kehidupan para sahabat. Ngoten maksudnya itu. Nah niki kula tak cerita. Niki ceritanya kisah nyata mboten kula ngarang ya mboten. Niki zaman sahabat wonten namanipun Sayyidina Anas bin Malik. Sahabat itu senengane kumpul-kumpul kali Kanjeng Nabi, kan seneng senengane kumpul-kumpul. Lah, mboten disono-sono, mboten disangka-sangka. Tiba-tiba Rasul itu dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten niku sahabat nggih tolah ngoten niku. Nah, ngerti wonten sahabat Ansor, mboten terkenal. Jadi sahabat ini mboten terkenal. Lewat ngoten niku bawa sandalnya di tangan kiri, dicangking. Paham nggih dicangking? Pirsa Bu, dicangking. Dari tangan kiri nyangking sandal. Terus wajahnya itu basah menandakan habis wudu. Lewat ngoten niku. Hari kedua sahabat Anas bin Malik dia cerita meleh. Tiba-tiba itu begitu saya duduk-duduk kumpul-kumpul sama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Rasul didhawuh lagi, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Mboten disono-sono ning lewat di sami persis kados wingi. Sahabat Ansor nggih piyantun nggih niku mboten terkenal. Lewatnya nggih sami. Sandalnya dicangking tangan kiri ngoten niku. Wajahnya basah menandakan habis wudu. Hari ketiga Sayyidina Anas bin Malik yang cerita meleh. Ketika hari ketiga kumpul-kumpul bersama Rasulullah, Rasulullah didhawuh lagi. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten niku begitu sahabat tolah sing lewat nggih sami kados dari pertama kedua. Mboten terkenal niku sahabat Ansor asli Madinah. Lewat dia sami persis kondisinya seperti hari pertama dan kedua. Tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah, menandakan habis wudu. Begitu Rasulullah tindak, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr. Dia punya semangat tinggi untuk mengamalkan agama. Langsung dia menemui sahabat Ansor tadi. Dikejar, ditemui. Dia pengen meniru. Dia bikin alasan sehingga diizinkan menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Tujuannya biar bisa meniru amalannya apa sih sahabat Ansor ini. Kok sampai 3 kali disabdakan Rasulullah sebagai ahli surga. Pengen niru. Bayangannya Abdullah bin Amr, ini orang Ansor ini pasti amalannya bagus. Kalau malam tahajudnya panjang-panjang, capek tahajud baca Quran panjang-panjang, capek baca Quran zikirnya panjang-panjang, siangnya puasa. Bayangannya seperti itu. Ternyata setelah 3 hari 3 malam diteliti, jadi Abdullah bin Amr yang nahan ngantuk. 3 hari 3 malam dia meneliti bagaimana kehidupan sahabat Ansor tuan rumah ini. Kok istimewa banget 3 kali disabdakan Rasulullah sebagai ahli surga. Nah, begitu malam pertama dia mati, ternyata tidak tahajud. Malam kedua tidak tahajud. Malam ketiga tidak tahajud. Jadi kalau malam ngelilir bangun aja, zikir subhanallah, Allahu Akbar, tidur lagi sampai subuh. Siangnya juga enggak puasa sunnah.
Siangnya ya kerja, seperti masyarakat umum kerja. Nah, kalau sholat 5 waktunya di masjid jamaah, ini sudah masyarakat umum zaman Madinah. Sahabat itu kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu bukan orang istimewa, itu umum, masyarakat umum. Kalau kita kan sekarang ini istimewa 5 waktu di masjid, ngerti ya? Nah ini masyarakat umum. Setelah 3 hari 3 malam diteliti tidak menemukan sesuatu yang istimewa, Abdullah bin Amr ini hampir putus asa. Akhirnya hari ketiga dia terus terang sama tuan rumahnya, Fulan, sesungguhnya saya menginap di rumahmu 3 hari 3 malam ini ingin mencontoh amalanmu. Karena saya mendengar langsung, saya mendengar sendiri Rasulullah dawuh 3 kali bahwa saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Lah ngoten niku sing muncul jenengan terus 3 hari. Tapi kok saya tidak menemukan amalan siang yang istimewa, malam yang istimewa. Maka sahabat Ansor tadi atau tuan rumahnya tadi menjawab, sesungguhnya amalanku yang sama seperti kamu lihat selamanya seperti itu, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Tetapi saya tidak pernah punya dendam, tidak pernah sakit hati kepada siapa saja yang menyakiti saya, yang mendolimi saya, yang mengkhianati saya, yang menipu saya, yang merugikan saya, semuanya saya maafkan. Oh, ngerti. Jadi kalau kita renung ya betul, orang yang didolimi itu doanya makbul. Lah siapa laras Bu? Apapun agamanya loh, tidak harus Islam. Apapun agamanya, kalau orang sedang dianiaya, didolimi, dikhianati, dirugikan, ditipu, itu doanya makbul. Nah, maka begitu kita ini kondisinya kok seperti itu, tidak usah menyalahkan orang yang mendolimi kita, tidak usah menyalahkan orang menipu kita, kita langsung doa. Kita kan doanya lagi makbulnya. Doa untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Hajat kita kan banyak loh, belum dikabulkan hajat kita kan banyak. Nah, kesempatan di saat kita didolimi itulah doanya makbul. Jadi kalau kita didolimi, tidak melakukan apa-apa, kok dituduh melakukan apa-apa, difitnah, nah ini kondisinya berarti kita sedang terdolimi. Kesempatan doa yang makbul aja kita, ya Allah muga-muga utangku lunas dinten iki, Allahumma amin. Nah ngoten niku, muga-muga uripku kepenak dunia akhirat, sugih dunia akhirat, sak keturunanku, Allahumma amin. Nah, jadi begitu kita ini lagi kondisinya sumpek ruwet, difitnah sana sini, dituduh sana sini, padahal tidak melakukan, ibaratnya jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Lurah, wis laporane api, tidak pernah korupsi, dirasani sak kampung. Ate kok ora adil bantuan Pak dhewe, padahal nggih mboten nate korupsi, dirasani rono rene. Nah ini kesempatan doa yang makbul, mboten usah sedih. Jadi di saat kita ini didolimi, di saat itulah hajat-hajat kita sampaikan kepada Allah. Nggak usah gagas orang yang mendolimi orang, usah digagas. Kalau dia membawa kondisi kita doa yang makbul. Begitu pula terhadap keluarga kita, misalnya punya anak dibangun ke subuh kok malah ngejak padu, kok sekolah ngejak padu, kok sinau ngejak padu misalnya. Lu rasa langsung kakek cerewet, ibu-ibu, bapak-bapak langsung ndonga, ya Allah niki putra amanah jenengan, kula nyuwun muga-muga anak kula dados anak ingkang saleh-salehah, ngandani kula teng surga, nyenengke kula donya akhirat, Allahumma amin. Lho iki ibu bapak nek pas digawe susah ge sedih kalau putra niki doane pas makbule. Lho kan ngoten. Mboten langsung ngamuk terus lali dongane, sing penting dongane Allahumma amin. Ngoten nggih. Mungkin ibu-ibu belanja teng peken, tuku lombok 1 kilo, ternyata ditimbang 9 on, kurang 1 on. Lho mboten usah dibanting timbangan boblok nggo bakulan, mboten usah. Dimaafke mawon, muga-muga urip luwih penak donya akhirat sak keturunanku, Allahumma amin. Ngoten. Jadi begitu kita disusahkan, didolimi, dirugikan, dongane untuk hajat kita, sehingga hajat kita biar kabul. Yang kedua, jawabannya Sayyidina sahabat Ansor tadi,
Sahabat Sani menjawab, yang pertama dia selalu memaafkan, yang kedua saya tidak pernah iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada siapa saja. Pokoknya prinsipnya Gusti Allah sing bagi-bagi menungso kari nampani. Jadi wonten sing dibagi pesawat, wonten sing dibagi mobil, bagi motor, wonten dibagi istri 1, istri 2, istri 3, wonten sing tesih antri dari kebagian. Wonten Mas Biji. Ya, mudah barokah halal bihalal segera dapat jodoh yang solehah. Allahumma amin. Jadi intine Gusti Allah sing bagi-bagi menungso kari nampani. Maka begitu mendengar jawabannya tuan rumah, Abdullah bin Amr langsung jawab, lah dua amalanmu ini yang buat derajatmu tinggi dan saya belum bisa melakukan. Maka sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi, la yutariku bi husni khuluqihi. Barang siapa yang akhlaknya baik, dan derajat shaimin qaim, itu derajatnya sama seperti orang yang puasa sunnah sepanjang hidupnya dan orang yang sholat tahajud sepanjang hidupnya. Walaupun orang yang tidak pernah tahajud, tidak pernah puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya baik, derajatnya ini bisa menyamai orang yang puasa seumur hidupnya dan sholat sunnah, sholat malam sepanjang hidupnya. Allahumma amin. Kalau tak mujuk dia nggih. Ya iki cerita nggih telak Pak nggih. Monggo Mas Mawon mujuk Din. Mas Bobi ini sudah Mas Bobi. Mujuk Mas Bobi. Niki cerita yang kedua. Jadi kehidupan para sahabat ini kados masyarakat umum itu niki. Wonten bar salat yo langsung nyolong yo wonten. Bar salat mabuk yo wonten. Masyarakat umum sahabat niku. Lah niki kalau tak cerita kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Nate pun tepangan lagi. Umar bin Khattab, tepangannya teng pundi? Mas Ji. Nah, kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ketika Umar bin Khattab ini jadi khalifah, jadi presiden. Nah, enggak kalau cerita. Niku punya kebiasaan yang mulia, yaitu ronda malam pos kampling. Kados bapak-bapak mriki nggih, kados Pak Rito nek ndelok di pos kampling Pak Rito nggih. Lah itu begitu malam-malam pos kampling ditemani sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Malam-malam dah tengah malam lewat kampung-kampung, gang-gang, lorong-lorong, lampunya udah gelap, udah tengah malam. Ternyata ada satu rumah itu terang benderang. Nah ini membuat Sayyidina Umar bin Khattab ini tertarik untuk mendekati rumah itu. Lainnya ada gelap gulita, ada satu rumah yang masih terang. Nah begitu sudah dekat, ada pagernya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suruh nunggu di luar pager. Sayyidina Umar masuk pager. Begitu dekat pintu ada suara musik, nyanyi-nyanyian. Ada suara orang mabuk di dalam. Maka Umar langsung dorong pintunya didobrak. Begitu masuk, dan betul ada wanita sedang menyanyi dan laki-laki sedang mabuk. Maka Umar langsung marah. Saya tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk daripada laki-laki tua yang siap dipancung lehernya. Nah, ngoten itu. Nah, ngoten itu tuan rumah kaget. Loh, ada Amirul Mukminin, ada presiden masuk. Akhirnya kaget, langsung marah-marah ya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, kamu lebih buruk daripada saya. Gantian Umar dia kaget, Pak. Kok wani bentak aku? Kamu masuk rumah tanpa izin. Nggih salah nggih. Masuk rumahnya orang kok tanpa izin. Yang kedua, wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Begitu mendengar ngoten niku, Sayyidina Umar langsung balik kanan, Pak, pulang, merasa bersalah. Ya Allah ampuni Umar, ya Allah ampuni Umar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang nunggu di luar pagar, langsung ditarik jak pergi, nggak dikasih tahu apa-apa. Nah, sejak kejadian itu, Sayyidina Umar ini diem aja, nggak pernah cerita. Habis subuh kan punya majelis tuh, pengajian Sayyidina Umar bin Khattab ini.
bapak tua tadi, yang tuan rumah yang mabuk tadi, biasanya dia hadir sholat subuh. Sejak kejadian itu tidak berani keluar rumah, di dalam terus, takut kalau dihukum sama Sayyidina Umar. Sejak seminggu, 2 minggu tidak pernah keluar rumah. Akhirnya kurang lebih 2 minggu baru berani keluar rumah. Setelah keluar rumah, datang ke majelisnya Sayyidina Umar. Di sana dia duduk paling belakang, takut kalau ketahuan. Nah, nanti kalau ketahuan dihukum. Maka Sayyidina Umar dia perso, diundang. Bapak, kemarilah, saya ingin berbisik-bisik. Maka begitu mendekat pada Sayyidina Umar, langsung dibisiki. Wahai bapak, ketahuilah sejak kejadian malam itu sampai sekarang saya tidak pernah cerita kepada siapapun kejadian itu. Bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang saat itu menemani saya tidak saya kasih tahu. Bahkan anak istri saya di rumah tidak saya kasih tahu. Saya rahasiakan. Maka bapak tua tadi, tuan rumah tadi sudah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mendekatlah. Saya juga ingin berbisik-bisik. Maka telah didekatkan telinganya, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah sejak kejadian malam itu saya bertobat, saya berjanji tidak akan mabuk lagi. Dan saya terus menyesal sampai sekarang ini. Maka sesuai dawuhnya Rasulullah, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat, bahkan di rumahnya akan dipermalukan. Nah, ini pentingnya kita saling menutupi aib saudara kita. Godhong suruh, godhong cambah, sedaya rawuh, mugi rezekine kathah berkah, Allahumma amin. Tak ngujus kita boleh. Setengah cerita mulai, mungkin rampung penutupan ini nggih. Nah, pun kok ngantuk niki, pun jam kita niki wau. Wah nggih, iki wayah tidur siang kok niki. Ya pun niki penutupan mawon. Cerita terakhir. Ini ketika Rasul kumpul-kumpul cerita Sayyidina Abu Hurairah niki, kumpul-kumpul atat runamal muflis, ngoten niku. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ya siapa dia macam-macam jawabnya. Orang bangkrut, orang tidak punya harta, orang tidak punya duit, orang bangkrut. Kalau pedagang, nah itu kalau cuma sekolahan orang payu ngoten Pak nggih, itu bangkrut. Nah maka kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya di kalangan umatku orang bangkrut adalah orang yang ketika hari kiamat membawa pahala banyak, pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, sedekah, tetapi dia banyak merugikan orang lain, mendolimi banyak orang, dia menipu, dia menyakiti, dia memfitnah, mengkhianati. Nah akhirnya pahalanya tadi diambil, diberikan kepada orang didolimi. Senangannya ngerasani, mulai artis kan presiden dirasani kuabir, sak kampung ujung kulon ujung wetan dirasani kuabir. Nah akhirnya di sana banyak orang menuntut. RT orang korupsi dituduh korupsi, RW ini apik dituduh orang apik. Akhirnya karena dia sering ngerasa seperti itu atau sering berbuat kedoliman, menipu sana sini, mengkhianati sana sini, akhirnya pahalanya sholatnya, pahalanya hajinya, pahalanya sedekahnya, pahalanya puasanya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Kok pahalanya udah habis? Ternyata saking banyaknya orang dirugikan, yang didolimi, maka dosa-dosanya orang didolimi diambil, diberikan kepada orang yang bangkrut, sehingga pahalanya habis, dosanya tambah banyak. Sudah meninggal belum halal bihalal. Nah ini pentingnya halal bihalal. Sehingga kita punya salah sebelum meninggal minta maaf terlebih dahulu. Oh, becik ketitik Allah ketara, senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho, Allahumma amin. Becik ketitik Allah ketara, senajan sekedhik mugi wis saged diamalno nggih sak mampune, Allahumma amin. Iki kula mboten niat gurui, mboten nggih, sami-sami sinau sareng-sareng ngoten nggih. Ada salahnya saya mohon maaf,
ada kurang pas nggih mohon koreksinya. Marilah kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Kirim deh. Oke. Ini Pak. Ini. Nek Pak Pasone daleme pundi Pak jenengan? Ringsing lho. Ringsing Kendal iki kok. Leri. Peleri nggih. Tuan Leri. Tabungan ten mriku Pak nggih, mugi-mugi nggih paling sabar tabah saged kumpul meneh ten surga ngoten Pak nggih. Nggih. Mau di mengke nggih mriku sedaya to nggih niki kan rombongan triya. Nah, kene iki mung pas kanten. Nggih.